Langit cerah, awan berarak, suara burung terdengar merdu. Radia Pustaka penuh jejak, warisan budaya untuk generasi baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovita Kristianti Gunawan dengan NIM B11240211. Pada hari ini saya akan membuat vlog guna untuk memenuhi tugas praktik berbicara dalam bahasa Indonesia. Kali ini saya lagi ada di Museum Radia Pustaka yang tepatnya ada di kota Solo. Tahukah kalian bahwa museum ini adalah museum tertua kedua di Indonesia loh, karena dibangun pada tahun 1890. Tentunya di dalam museum ini banyak sekali menyimpan benda-benda bersejarah seperti naskah kuno, arca, dan juga wayang. Dalam vlog ini saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan sambil melihat betapa pentingnya peran museum dalam menjaga warisan budaya bangsa Indonesia. Yuk kita mulai petualangannya. Radia Pustaka berasal dari bahasa Jawa yang artinya perpustakaan kerajaan atau tempat menyimpan pengetahuan. Museum ini dulu bukan cuma tempat menyimpan benda-benda bersejarah saja, namun juga sebagai tempat untuk belajar bagi para bangsawan Jawa pada zaman dahulu. Oh iya, suasananya di sini juga adem dan tenang banget loh. Cocok buat kalian yang pengen melihat sisi klasik dari kota Solo. Sebelumnya, Museum Paheman Radia Pustaka ini adalah sebuah lembaga pendidikan, yaitu Lembaga Swatantra, yang didirikan salah satunya oleh KRA Sosroadiningrat, yang sangat minat dalam ilmu kebudayaan. Berikut adalah beberapa pendiri Museum Radia Pustaka. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat banyak sekali peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di Jawa Tengah. Di belakang saya ini ada beberapa peninggalan seperti keris-keris, dan di sebelah sana adalah peninggalan senjata pada zaman dahulu. Dan juga di sini disediakan informasi mengenai bagian-bagian keris. Apabila teman-teman ingin belajar atau penasaran dengan nama-nama dari bagian-bagian keris, kita bisa melihat di sebelah sini, karena di sini disediakan papan informasi untuk bagian-bagian keris dengan detail dan ditulis masih dalam aksara Jawa juga teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki ruangan yang berisi mengenai alat-alat peralatan makan yang digunakan pada zaman dahulu. Yuk kita masuk teman-teman. Nah, di sebelah kanan kiri saya ini terdapat peralatan-peralatan makan yang digunakan pada zaman dahulu, di mana peralatan-peralatan makan ini menunjukkan status sosial. Contohnya seperti yang ada di sebelah sini, yang dimana nampak peralatan makannya itu untuk dinner set, menunjukkan bahwa yang menggunakan pasti status sosialnya yang berada di atas. Dan untuk yang biasa seperti di sebelah sini, digunakan untuk strata sosial menengah ke bawah. Dan saat ini kita akan melihat peninggalan KRA Sosroadiningrat keempat. Yuk mari kita lihat teman-teman beberapa peninggalan sejarahnya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di ruangan yang cukup luas ini sangat banyak sekali tersimpan peninggalan-peninggalannya. Salah satunya di sini ada wayang, yaitu wayang beber. Di sini adalah salah satu wayang kulit yang dipajang di museum ini. Kemudian di sebelah sini ada patung kuno yang bisa kita lihat bahwa detailnya sangat kental dengan budaya di Jawa. Ini adalah salah satu contoh replika bangunan yang pada zaman dahulu dipergunakan pertama kali oleh Pamengkubuwono ke-9 untuk acara tradisi Supitan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa wayang yang merupakan gabungan dari kedua kota, yaitu kota Madura dan juga kota Solo, yang disebut wayang gedok. Dan di sebelah sini ada juga pakaian adat yang digunakan di Surakarta. Ini ada wayang Punokawan yang menceritakan mengenai cerita wayang Punokawan. Dan di belakang saya ini adalah salah satu pusaka yang dimiliki di Museum Radia Pustaka yang digunakan untuk cucuk perahu yang diberi nama Cantik.
Cantik bukan sekedar benda, tapi punya nilai simbolik yang erat dengan budaya Jawa. Patung ini menjadi simbol kekuatan dan kehormatan. Nah, di belakang saya ini adalah beberapa contoh uang-uang pada zaman dahulu. Di sini sangat lengkap dari nominal terbesar hingga terkecil. Fun fact, uang ini berasal dari 27 negara. Teman-teman, di sini selain kita bisa belajar dan melihat langsung sejarah yang ada di Jawa Tengah, kita juga disediakan fasilitas perpustakaan mini, yang dimana isinya adalah buku-buku yang mengenai pada zaman dahulu. Jadi kita sambil belajar juga sambil bisa membaca-baca buku di sini. Belajar di museum bukan cuma melihat benda-benda lama, namun juga tentang memahami cerita di baliknya. Setiap sudut museum mengajarkan kita untuk lebih menghargai sejarah dan perjuangan orang-orang zaman dahulu. Di museum, waktu seolah berhenti. Dari setiap benda, kita belajar tentang perjuangan, cinta, dan kebijaksanaan masa lalu. Di balik debu sejarah tersimpan cahaya kebijaksanaan. Di sanalah masa lalu berbisik lembut kepada masa depan. Semoga perjalanan kecil kita ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih menghargai sejarah dan karya leluhur kita.